Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dalam pembelajaran matematika asik di masa pandemi COVID-19 bersama saya Ahmad Syafi'i. Mari belajar berpikir, bernalar, dan memecahkan masalah. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa menurut keyakinan agamanya masing-masing. Dan untuk yang muslim, kita bersama-sama baca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Baik, agar pembelajaran hari ini bisa kalian terima dengan penuh manfaat, tentunya kalian harus tetap fokus dan jangan lupa iringi belajar dengan penuh semangat. Baik, materi pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai barisan dan deret aritmatika. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yang pertama mengenal barisan aritmatika, yang kedua menentukan suku ke N pada barisan aritmatika, yang ketiga membuat generalisasi pada barisan aritmatika, yang keempat menentukan jumlah N suku pertama barisan aritmatika, dan yang kelima, memecahkan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada materi barisan dan deret aritmatika. Mari kita mulai bahasan pada barisan aritmatika. Apa sih barisan aritmatika itu? Nah, berdasarkan definisi yang diambil dari salah satu sumber buku, ya, bahwa barisan aritmatika yaitu barisan bilangan yang memiliki pola ditambah atau dikurangi. Catat ini kata kuncinya, ya, polanya ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang tetap. Nah, bilangannya harus tetap. Ya, jadi kalau ditambah 2 tambah 2 semua, kalau tambah 3 tambah 3, seterusnya. Kalau dikurangi 4 kurangi 4 dan seterusnya, ya. Nah, pola pada barisan aritmatika ini nanti disebutnya sebagai beda, ya, beda, ya. Kemudian bilangan pada urutan ke N biasanya disebut suku ke N atau UN. Seperti apa sih barisan aritmatika? Ya, misalkan begini, Bapak punya urutan suatu bilangan, ya, urutan ke N, ya. Misalkan urutan ke-1 bilangannya adalah A. Ya, sukunya, suku ke N-nya atau UN-nya ini disebutnya adalah U1. Nah, jadi urutan pertama bilangannya adalah A, disebutnya adalah suku 1 atau suku pertama. Karena barisan aritmatika ini polanya ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang tetap, maka misalkan nih, yang A ini Bapak akan tambah dengan sebuah bilangan secara umum, misalkan saja ditambah B. Jadi pada urutan kedua ini ditambah B, sehingga hasilnya adalah A ditambah B. Ini urutan kedua, ya, atau disebutnya suku kedua. Kemudian urutan ketiga bilangannya tambah lagi dengan B, sehingga menghasilkan A ditambah 2B. Kok A tambah 2B? Nah, ini B tambah B menjadi 2B. Nah, inilah disebut sebagai suku ketiga atau bilangan pada urutan ketiga adalah ini. Kemudian urutan keempat bilangannya tambah lagi B, ya, sehingga menjadi A ditambah 3B. Inilah yang disebut sebagai suku keempat, bilangan pada urutan keempat, dan seterusnya, ya, sampai dengan urutan ke N selalu ditambah B sampai dengan urutan ke N, sehingga menjadi A ditambah N kurang 1 kalikan B. Inilah suku ke N. N-nya berapa? Bergantung, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, 5, dan seterusnya bergantung kepada soal. Nah, inilah nanti
penambahan B ini yang disebut sebagai beda, ya. Sebut sebagai beda. Baik, ada istilah-istilah penting yang harus dipahami dalam mempelajari konsep barisan aritmatika. Apa saja itu? Yang pertama, suku pertama. Suku pertama ini adalah U1. Nilainya misalkan kita boleh ganti dengan A. Misalkan A, ya. Suku pertama nilainya adalah A. Artinya bilangan pada urutan pertama. Kemudian pola barisannya disebut beda. Nah, ini pola barisan disebut beda, ya, atau B. Apa sih sebetulnya beda itu? Beda itu adalah selisih dua bilangan atau dua suku yang saling berdekatan. Nah, di sini bisa U2 dikurangi U1, U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3, U5 dikurangi U4, dan seterusnya. Atau boleh secara umum kita tuliskan sebagai, ya, selisih antara suku ke N dengan suku sebelumnya, namun yang berdekatan tentunya. Ya, ini pola barisan. Kemudian suku ke N. Suku ke N itu bilangan pada urutan ke N. N-nya berapa? Bergantung. Bisa 1, yang jelas mulainya dari 1, ya. Itu sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Atau kalau N kurang 1 kali B-nya kita uraikan, ya, B kali N kan Bn. Kemudian B kali negatif 1 adalah min B, sehingga nanti A dikurangi B. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ada dua rumus. Boleh menggunakan UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Atau boleh juga UN ini sama dengan Bn ditambah A dikurangi B. Nah, ini istilah-istilah yang sering muncul pada umumnya pada barisan aritmatika. Baik, untuk selanjutnya yaitu deret aritmatika. Nah, tadi ada barisan aritmatika, ada deret aritmatika. Apa sih deret? Nah, deret aritmatika yaitu bentuk penjumlahan dari barisan aritmatika. Ya, bentuk penjumlahan kata kuncinya, ya. Kalau deret itu adalah bentuk penjumlahan. Dengan kata lain, ya, bahwa deret aritmatika itu adalah penjumlahan suku-suku pada barisan aritmatika, ya, yang diistilahkan sebagai jumlah N suku pertama. Jumlah N suku pertama, atau boleh dalam simbol lain yaitu Sn. Nah, misalkan nih, perhatikan contoh berikut, ya. Ada muncul pertanyaan, apa bedanya barisan dengan deret? Nah, coba, Bapak punya sebuah barisan aritmatika 2, 4, 6, 8. Kenapa ini masuk barisan aritmatika? Nah, polanya ditambah 2, tambah 2, tambah 2. Ya, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 2, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 2, 10, dan seterusnya. Ini merupakan barisan aritmatika. Nah, sekarang kita coba yang deret seperti apa sih? Nah, deret seperti ini bentuknya, ya. Deret itu adalah bentuk penjumlahan. Jadi yang tadinya 2,4, 6, 8, dan seterusnya, ini nanti menjadi 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah seterusnya. Nah, ini bentuk deret. Ya, bisa membedakan, ya, antara barisan dan deret. Oke, kita lanjutkan. Jumlah N suku pertama atau Sn dari barisan aritmatika. Artinya deret aritmatika itu dalam proses penentuannya itu kita menggunakan perumusan, ya. Nah, yaitu simbolnya adalah Sn. Jumlah N suku pertama itu sama dengan N per 2 dikalikan A ditambah UN. A ini adalah bilangan pertama dan UN ini adalah suku ke N atau bilangan pada urutan ke N. Atau boleh juga kita uraikan kembali karena UN sendiri kan punya rumus tadi, ya. Nah, di barisan. Nah, kalau kita ganti UN ini dengan perumusannya, maka menjadi Sn sama dengan N per 2, 2A ditambah N kurang 1 kali B. Nah, ini bentuk jumlah, ya, penentuan jumlah dari suatu barisan aritmatika. Nah, barisan dan deret tadi bagaimana sih sebetulnya dalam permasalahan di kehidupan, ya? Baik, kita coba contoh. Ya, misalkan
pemahaman konsepnya seperti inilah ya. Pangsa memiliki barisan bilangan 2, 5, 8, 11. Ini namanya bentuk barisan ya, karena penulisannya tidak dalam bentuk jumlah, melainkan dalam bentuk koma. Tentukan suku pertama atau A, kemudian beda atau B, kemudian suku ke N atau UN, kemudian suku ke 50 atau U50, dan jumlah 20 suku pertama atau S20. Oke, kita bahas ya. Baik. Barisannya adalah 2, 5, 8, 11. Kamu lihat polanya. Ya, lihat polanya. Perubahan dari satu bilangan ke bilangan yang lain. Oke. Nah, ternyata polanya itu ditambah. Ya, kenapa ditambah? Karena barisannya barisan aritmatika. Ya, polanya ditambah atau dikurang. 2 tambah 3 itu 5. Berarti nanti ditambah lagi tuh 3. 5 tambah 3, 8. Berikutnya 8 tambah 3, 11. Dan seterusnya. Nah, inilah nanti yang disebut sebagai beda ya, atau pola pada barisan aritmatika. Nah, kemudian bagaimana pertanyaannya untuk kita jawab? Suku pertama A, itu bilangan pertama itu 2. Bisa dipahami ya, bilangan pertamanya 2. Oke, berikutnya bedanya adalah 3 nih. Bisa lihat dari sini, atau juga kita menggunakan rumus yang lain. Selisih 2 suku yang berdekatan. Yaitu 5 dikurangi 2, 3. Boleh juga 11 dikurangi 8 atau 8 dikurangi 5. Yang jelas 2 suku yang berdekatan. Berikutnya UN. Ya, rumus suku ke N secara umum. Kita gunakan yang bentuk yang kedua, yaitu BN ditambah A dikurangi B. B-nya atau bedanya yaitu 3. Ini 3 berarti 3N. A-nya 2 dan B-nya 3. Jadi 3N ditambah 2 dikurangi 3. Secara umum dapat kita tuliskan ya, rumus umumnya yaitu UN sama dengan 3N kurangi 1. 3N dihasil dari sini dan negatif 1 dikurangi dari sini. Dihasilkan dari 2 dikurangi 3. Kemudian suku ke 50 atau U50 tinggal kita gunakan hasil dari bagian C. 3N dikurangi ini adalah rumus umumnya. Sehingga kalau U50 kita tinggal mengganti ada perubahan N menjadi 50. Ya di sini N-nya kita ganti 50. 3 kali 50 dikurangi 1. 3 kali 50 itu 150, dikurangi 1 sama dengan 149. Berarti bilangan pada urutan ke 50 itu adalah 149. Ya, kemudian yang berikutnya yang E, jumlah 20 suku pertama. Berarti kita gunakan yang SN sama dengan N per 2 kalikan A ditambah UN. Kita gunakan yang rumus yang pertama ini. Nah, terus bagaimana? Kita harus mencari U20-nya. Kok 20? Karena yang ditanya adalah 20 suku pertama. Ya. U20-nya adalah 3 kali 20 kurangi 1. 3 kali 20 adalah 60 dikurangi 1 berarti 59. Berarti S20-nya adalah 20 per 2 kalikan A-nya 2 ditambah suku ke-20-nya 59. Kemudian 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 2 ditambah 59 adalah 61. Sehingga 10 kali 61 adalah 610. Ya, artinya apa? Nah, jumlah 20 suku yang berdekatan sampai 20 bilangan dimulai dari 2, tambah 5, tambah 8, tambah 11, tambah 14, dan seterusnya sampai dengan ditambah 59 hasilnya adalah 610. Oke, sampai sini contoh soalnya. Ya, bisa nanti kalian simak videonya kemudian diulang-ulang ya. Kita lanjutkan. Lalu contoh aplikasi lain dalam pemecahan masalah. Seperti apa sih konsep barisan dan deret aritmatika ini? Baik, misalkan begini, dalam satu gedung pertemuan terdapat 20 kursi pada baris pertama, 24 kursi pada baris kedua, 28 kursi pada baris ketiga, dan baris seterusnya selalu bertambah 4 kursi. Jika dalam gedung itu terdapat 5 baris kursi, 15 baris kursi, banyak kursi dalam gedung itu adalah, mungkin kalian sudah harus bisa membayangkan nih dari kalimat ini, ada gedung, di dalamnya ada kursi, ya, tersusun tuh, dimulai dari baris pertama, baris kedua, dan seterusnya sampai dengan 15 baris, ya. Baik, penyelesaiannya seperti apa? Ya, dari soal itu kita identifikasi ya. Nah, baris kursinya kita anggap sebagai N,
berarti ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya sampai dengan 15 baris. Ya. Kemudian banyak kursinya. Baris pertama ada 20, baris kedua ada 24, baris ketiga ada 28, sampai dengan baris ke-15. Kita belum tahu nih baris ke-15 itu ada berapa kursi. Kita tentunya harus cari. Nah, ini keterangan soal. Berikutnya ada keterangan selalu bertambah 4 kursi. Nah, ini selalu bertambah 4 kursi, berarti ini bedanya. Ya, dengan kata lain nilai B. Nilai B-nya adalah 4. Berikutnya, banyak kursi pada baris ke-15. Kamu cari dulu baris kursi ke-15. Kenapa? Kita harus tahu dulu nih, karena ada 15 baris kursi, berarti kursi pada baris ke-15 itu berapa ya? Nah, kita gunakan U15 sama dengan BN ditambah A dikurangi B. Oke, B-nya, bedanya itu 4, ya karena selalu bertambah 4. N-nya adalah 15 karena baris ke-15 ditambah A-nya 20 dikurangi bedanya 4. Jadi 60 dari 4 kali 15 ditambah 16. Itu berasal dari 20 kurangi 4. Sehingga banyak kursi pada baris ke-15 adalah 76. Nah, pertanyaannya bukan banyak kursi pada baris ke-15, tapi banyak kursi dalam gedung itu. Nah, jadi di sini kamu harus hitung seluruhnya. Atau dengan kata lain, kita menggunakan konsep deret. Nah, ya, banyak kursi dalam gedung boleh kita jumlahkan 20 tambah 24 tambah 28 dan seterusnya sampai dengan tambah 76. Ya, atau bisa juga disebut sebagai S15, jumlah 15 baris kursi ya. S15 adalah 15 per 2 kalikan A ditambah U15. 15 per 2, 20 ditambah 76. 15 per 2 kalikan 96. Kemudian 15-nya kalikan 48. 48 itu berasal dari 96 dibagi 2. Karena 15 tidak habis dibagi 2, maka kita alihkan boleh ya. 96 dibagi 2 itu 48. Hasil perkaliannya adalah 720 ya. Jadi kesimpulannya banyak kursi dalam gedung itu adalah 720 kursi kalau kita hitung semua. Berikutnya, nah, seorang pekerja menyusun batu bata hingga membentuk barisan aritmatika. Nah, ini susunan pertama ada 3 batu bata, kedua ada 6, susunan ketiganya ada 9, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, tentukan jumlah batu bata pada susunan ke-8. Nah, seperti apa ya penyelesaiannya? Baik, susunan batu itu ya dapat kita buat pola barisannya. Itu apa? 3, kemudian 6, kemudian 9, dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan adalah banyak batu bata pada susunan ke-8. Oke, kita cek. Banyak batu bata pada susunan pertama yaitu A adalah 3. Yang ini 3 ya. Kemudian selisih banyak batu bata dengan susunan berikutnya. Inilah yang disebut sebagai beda. Kita ambil 2 bilangan yang paling kecil dan berdekatan yaitu 6 dan 3. Berarti bedanya adalah 6 dikurangi 3 yaitu 3 juga. Nah, jumlah batu bata pada susunan ke-8 itu adalah U8 sama dengan kita gunakan rumus yang BN ya. BN ditambah A dikurangi B. Oke, U8 berarti B-nya 3, kemudian N-nya 8 ditambah A-nya 3, bilangan pertama dikurangi bedanya juga 3. 24 ditambah 0, hasilnya 24. Sehingga kesimpulannya banyak batu bata pada susunan ke-8 itu adalah 24 batu bata. Baik. Berikutnya, yang berikutnya lagi. Nah, diketahui suku ke-4 dari suatu deret aritmatika ada 24 dan suku ke-9 adalah 44. Tentukan suku ke-21 dari deret tersebut. Oke, ini berdasarkan soal kan informasinya ada U4, suku ke-4 itu 24 nilainya, suku ke-9 U9 itu sama dengan 44. Di sini kita belum menentukan nilai A ataupun nilai B. Nah, harus seperti apa menentukan suku ke-21? Ada satu kunci mungkin yang harus kamu tentukan, cukup satu saja sebetulnya. Kita menggunakan pengembangan dari rumus yang sudah dibahas sebelumnya. Baik, kita tentukan dulu bedanya. Bedanya itu adalah selisih bilangan pada urutan yang diketahui
Ya, dibagi dengan urutannya, selisih urutannya. Berarti di sini 44 kurangi 24 per 9 dikurangi 4. Hubungannya adalah yang diketahui ya, sama dengan 20 dibagi 5 sama dengan 4. Berarti bedanya 4. Ya, bedanya 4. Nah, suku ke N itu adalah A ditambah N kurang 1B. Ya, kita gunakan yang pola itu dulu ya. Maka di sini suku ke-21 itu sama dengan A ditambah 20B. A ditambah 20B. Atau U1 ditambah 20B. Namun bisa juga, karena kita belum menentukan nilai A, ya kita baru cuma memiliki nilai B, maka kita boleh gunakan pengembangan dari sini. Bagaimana? Nah, suku 21 itu boleh. Suku keempat yang sudah diketahui ditambah 17B. Kok 17? Nah, lihat indeksnya ya, indeks bilangan indeksnya. 21 itu merupakan 4 ditambah 17. Sama seperti ini, A itu kan adalah U1. 1 ditambah 20 adalah 21. Ya, seperti itu. Boleh juga suku ke-21 kita gunakan yang suku ke-9, yang lebih mendekati ke-21. Berarti suku ke-21 atau U21 boleh juga, sekali lagi kita tuliskan menjadi U9 ditambah 12B, agar indeks bilangan dan koefisien dari B ini berjumlah 21. Bisa dipahami ya? Nah, oke, kita gunakan yang U21 sama dengan U9 ditambah 12B. Nanti kalian boleh gunakan yang lainnya. Ya. Baik, U9 tambah 12B berarti U9-nya adalah 44 dari soal, kemudian 12 ini konstantanya, kemudian B-nya adalah 4, sudah kita tentukan. 44 ditambah 48 sama dengan 92. Nah, berarti suku ke-21 dari soal tersebut adalah 92. Ya, seperti ini. Ya, coba kalian hayati dan maknai ya. Baik, berikutnya. Nah, agar lebih memahami konsep barisan dan deret aritmatika, maka harus dilatih. Karena latihan ini merupakan bentuk pemahaman sekaligus bentuk meningkatkan kemampuan ya. Baik, yang pertama diketahui barisan bilangan 15, 12, 9, 6. Tentukanlah nilai B, tadi sudah dicoba. Kemudian rumus suku ke N atau UN dan suku ke 50 ya. Kemudian yang kedua, nah ini persis seperti tadi yang sudah kita bahas bentuk soalnya, tinggal kalian latih ya. Hanya di sini banyak kursi saja yang diubah dan banyaknya baris kursi tentunya. Tentukan banyak kursi pada baris ke-16 berarti U16, lalu banyak kursi dalam gedung berarti S16. Lalu yang ketiga, suku ketiga dan suku ke-8 dari barisan aritmatika adalah 13 dan 22. Tentukan suku ke-20 dari barisan tersebut. Ini pun sudah tadi permasalahannya. Nah, nanti silakan kalian latih konsep barisan dan deret ini agar benar-benar paham ya. Nanti tuliskan jawabanmu dan kirimkan via Google Classroom ya. Oke, kalau memang sudah ini kan katakan harus optimis bahwa saya itu bisa. Oke, sebelum diakhiri kita refleksi dulu ya. Baik, yang pertama refleksinya apa yang sudah dipelajari pada pembelajaran hari ini. Yang kedua, apakah sudah memahami materi yang disampaikan hari ini. Yang ketiga, apakah yang harus dilakukan jika belum memahami materi tersebut. Tentunya ini harus benar-benar tertanam dalam diri kalian sehingga setiap melakukan aktivitas sudah seberapa jauh kita memahami konsep baik materi maupun bentuk latihan-latihan yang ada. Ini silakan kalian jawab di dalam hati, dimaknai dan diamalkan. Baik, demikian pertemuan kita kali ini. Meskipun singkat, sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum diakhiri, mari kita sama-sama berdoa ya, menurut keyakinan masing-masing. Untuk yang muslim, mungkin kita akhiri dengan doa sesudah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtani farudhu ilayya
hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah pertemuan kita hari ini telah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jangan lupa selalu bersyukur, selalu tersenyum dan bahagia. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.